Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena klik tombol subscribe itu gratis. Gratis dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Mobil Toyota Veloz tahun 2022. Pelanggan mengeluhkan untuk backdoornya atau pintu bagian belakang tidak bisa dibuka atau terkunci walaupun kita sudah menekan unlock dari remote. Mari kita coba cek untuk konfirmasi keluhannya ya. Kita pastikan untuk fungsi remote-nya berfungsi dengan baik terlebih dahulu nih ya. Kita cek terlebih dahulu. Ini kondisi mesin awalnya masih menyala. Kita coba matikan ya, kita lihat ini, kita pastikan tekan lock ya, tekan locknya tombol Toyota ya, unlocknya ini posisi unlock, ini lock, unlock. Coba lock, unlock ya. Ini kondisi unlock, pintu depan dan tengah membuka ya, tetapi pelanggan mengeluhkan di bagian bagasinya atau backdoornya tidak mau menyala ya. Ini kita coba unlock. Kita tekan backdoor opener switchnya ya. Nih kondisi pintu belakang memang benar ya, tidak bisa membuka. Nih kondisinya macet, padahal posisi remote sudah ditekan unlock ya. Mari kita coba cek untuk bagian kabel-kabelnya atau power source-nya. Kita cek satu persatu karena mobil backdoor tidak bisa dibuka. Ya, kita melakukan pemeriksaan datalist terkait fungsi switch opener backdoor ya. Kita juga bisa cek melalui datalist. Nih kita coba konfirmasi terlebih dahulu ya. Pembacaan yang kita baca adalah backdoor opener circuit switch nih ya. Kita pastikan ada rekan kerja kita di belakang untuk menekan membebaskan tombolnya ya. Nih kita simulasi terlebih dahulu. Kita buka bagian driver ya. Nih kita perhatikan dari off, kita buka ya, berubah dari on ya. Tutup lagi. Nih baru kita bagian belakang, kita ada rekan kerja, tekan, tahan ya. Normalnya berubah dari on, ini switch masih tetap off ya, tidak ada perubahan. Lepas ya. Kita coba simulasi sekali lagi untuk backdoor opener circuitnya. Buka, tahan ya, tidak ada perubahan datalist. Normalnya ketika ditekan harus berubah off ataupun on ya, dari off berubah ke on, dan ini tidak ada perubahan. Lepas ya. Pertama-tama mari kita coba cek untuk kondisi pemasangan soketnya ya. Kita cek terlebih dahulu apakah soketnya terpasang atau tidak. Nih kita bongkar paksa ya dari sisi dalam. Nih kita copot door trimnya terlebih dahulu. Cukup ditarik saja ya. Nih ada klipan doang nih, tinggal ditarik. Ada beberapa klip, tinggal ditarik saja ya.
Setelah terlepas semua klip penguncinya, kita tinggal geser ya. Untuk kondisi klipnya seperti ini, jadi cukup ditarik saja. Nih, ada banyak, tinggal kita tarik ke arah kita aja ya, sampai terbuka semua area penguncian klipnya. Ini kita cek untuk pemasangan soket-soketnya ya. Pertama-tama apakah terpasang atau tidak. Ini untuk backdoor openernya, ini switchnya kita cek. Untuk kondisi pemasangannya bagus ya, terpasang dengan sempurna. Ini untuk motor door locknya juga terpasang dengan bagus, tetapi backdoor tidak bisa terbuka. Mari kita coba cek untuk arus masuknya atau tegangannya, power supply nya. Kita cek kabelnya satu persatu. Ini ya, pertama-tama kita coba untuk cek sekringnya terlebih dahulu ya. Untuk sekring motor door locknya ini ukuran 15 ampere T-L atau door lock ya. Untuk posisinya di tengah ya, nomor 3 dari atas, 15 ampere. Ini kita cek terlebih dahulu arusnya. Nih 1 2 3 ya. Ini cek untuk tegangan input dan outputnya. Ini kita menggunakan test pen ya. Ya, ada arus. Nih. Ya, untuk sekringnya bagus ya, tegangan inputnya ada nih. Outputnya oke ya. Nih untuk sekring door lock bagus. Mari kita coba cek untuk sekring lainnya yang mengacu ke sistem power backdoor, tidak mau buka unlock. Untuk langkah berikutnya kita melakukan pemeriksaan sekring backup nomor 2 ya. Ini untuk lokasinya backup nomor 2 ya. Nomor 3 dari atas, ini ukuran 7,5 ampere. Nih 1 2 3 ya. Kita cek untuk kondisi sekringnya. Ya, sekringnya bagus ya, tegangan inputnya ada, outputnya. Sekring juga bagus ya. Nih backup nomor 2 bagus ya, 7,5 ampere bagus. Mari kita coba cek untuk sistem power source lainnya yang mempengaruhi sistem power backdoor tidak mau bekerja secara normal. Untuk proses berikutnya kita melakukan pemeriksaan sekring ECU IG1 ya, 7,5 ampere. Untuk kondisi pemeriksaan, kunci kontak pada posisi on karena sumbernya dari IG. Nih kunci kontak kondisi on ya. Baru kita lakukan pemeriksaan ke bagian sekringnya. Untuk ECU IG1 ini 7,5 ampere ya. Kita cek untuk sekringnya bagus ya, input oke, outputnya juga oke. Ini untuk sekring ECU IG1 bagus. Mari kita coba cek untuk sekring-sekring lainnya yang mempengaruhi power backdoor tidak bisa bekerja. Pastikan dulu untuk jalur masanya bagus ya. Nih untuk jalur massa warna kabel putih dan hitam pin nomor 4. Kita cek dengan massa ya. Nih massanya. Untuk hasil pemeriksaan kabel massa bagus ya. Untuk proses berikutnya kita melakukan pemeriksaan di switch opener backdoornya ya, karena kita curiga untuk switchnya bermasalah. Nih kita cek untuk ukur tahanannya ya. Ketika kondisi switch opener bebas nih, normalnya emang tidak ada hubungan ya. Ini bagus 2757 mega ohm ya, tidak ada hubungan ketika switch opener backdoor tidak tertekan. Nih untuk pin yang diukur nanti pin 2 dan 3 ya. Nih ini kabelnya kita bikin jemberan, tekan ya. Ketika ditekan harusnya ada hubungan, tetapi ini malah putus ya, tidak ada hubungan. Jadi kita putuskan untuk area bermasalah ketika backdoor tidak mau membuka adalah
backdoor opener sirkuitnya abnormal nih ya. Ketika dilakukan penekanan harusnya dia ada hubungan, tetapi ini putus, jadi pintu tidak bisa dibuka. Untuk langkah perbaikan dilakukan penggantian switch opener backdoor. Ya, bekerja ya. Oh, nih. Kita lakukan jumper di switch opener backdoornya ya. Nih, untuk motor backdoor bekerja dengan normal ketika kita melakukan jumper langsung. Nih. Ya, jadi dapat disimpulkan penyebabnya memang dari opener switch backdoor. Switchnya abnormal, jadi mengakibatkan switch tidak bisa bekerja dengan baik dan backdoor tidak mau dibuka. Proses penggantian switch backdoor opener yang rusak ya. Ini untuk proses pembongkarannya kita lakukan pembongkaran ini ya. Body kit yang belakang kita bongkar sesuai urutannya ya. Yang pertama-tama kita bongkar bagian lampu ini ya, list. Ini kita bongkar terlebih dahulu ya. Caranya cukup gampang, tinggal kita tarik saja. Ini modelnya ada kelipan ya. Ini sorry. Ini kita tarik. Proses berikutnya setelah kita membuka list lampu, baru kita buka garnisnya ya. Ini kita baru angkat, tarik. Di dalam ada 2 baut dan 2 skrup ya, mur. Kita lepas dulu baru kita tarik. Untuk switch opener backdoor yang rusak, nih kita lakukan penggantian yang baru. Ini yang baru ya. Proses konfirmasi setelah dilakukan penggantian switch opener backdoor ya. Sebelumnya switch opener backdoor tidak mau membuka ya. Ini kita coba buka ya. Backdoor sudah kebuka, kita coba lagi ya. Setelah dilakukan penggantian switch, mobil kembali normal, pintu bagasi bisa terbuka.